Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hera Darwin dari KSMA. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di mana di dalamnya ada SMK 3, toksikologi industri, promosi K3, konsep epidemiologi K3, konsep hygiene industri, psikologi industri, jaminan sosial tenaga kerja, penyakit akibat kerja K3, konsep gizi kerja, serta ergonomi dan faal kerja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan pemeliharaan atau perlindungan kesehatan dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Promosi kesehatan kerja didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Nah, adapun manfaat dari kesehatan di tempat kerja yaitu terbagi dua, yaitu ke perusahaan dan bagi pekerja. Bagi perusahaan yaitu mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi akibat kecelakaan kerja, dan juga mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan kerja, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pihak manajemen akan pentingnya alat pelindung diri bagi perusahaan. Nah, bagi pekerja yaitu meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya alat pelindung diri, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi akibat kecelakaan kerja, dan mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan kerja, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pihak manajemen akan pentingnya alat pelindung diri bagi pekerja. Nah, tujuan dalam promosi kesehatan di tempat kerja yaitu upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, dan meningkatkan serta melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Nah, dengan demikian, maka mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat, dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, adapun langkah-langkah penerapan SMK 3 yaitu ada tahap persiapan dan tahap pengembangan dan penerapan. Nah, di tahap persiapan ini ada komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, dan membentuk kelompok penerapan serta menetapkan sumber daya yang diperlukan. Nah, di tahap pengembangan dan penerapan, di mana dalam tahap ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan melibatkan banyak personel, di mana langkah pertama yaitu menyatakan komitmen, langkah kedua menetapkan cara penetapan, langkah ketiga yaitu membentuk kelompok kerja penerapan, kemudian menetapkan sumber daya yang diperlukan, dan kegiatan penyuluhan. Langkah keenam yaitu peninjauan sistem, ada juga penyusunan jadwal kegiatan, kemudian ada pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan yang terakhir yaitu proses sertifikasi. Jadi di 10 langkah ini harus dilalui oleh proses dari SMK 3 tersebut agar terciptanya atau bisa terwujudnya suatu sistem tersebut. Kemudian adalah psikologi industri. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia.
Sedangkan psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Nah, adapun konsep dari industri itu sendiri ialah yang pertama, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Dan yang terakhir yaitu perilaku manusia dipelajari secara perorangan, yang dimana terdiri dari unit kerja yang lebih kecil dan masing-masing terdiri dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Dalam hubungan ini dipelajari bagaimana dampak satu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Dan juga ada epidemiologi K3. Definisi dari epidemiologi itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari status dan karakteristik kelompok penduduk tertentu dengan mempertimbangkan berbagai perubahan penduduk yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sosialnya. Ahli epidemiologi yang pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama telah mengemukakan berbagai definisi dan fakta-faktanya. Adapun definisi dari epidemiologi K3 yaitu epidemiologi juga mengacu pada ilmu distribusi dan determinan dari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dalam suatu populasi tertentu. Objek epidemiologi adalah sekelompok individu ataupun masyarakat mengamati semua peristiwa dan semua faktor terkait dengan dan menganalisis pengamatan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari epidemiologi K3 yang pertama, untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan dan merekomendasi upaya pencegahan serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang. Pendekatan yang dilakukan dalam epidemiologi kesehatan keselamatan kerja eksperimental, observasional atau retrospektif dan prospektif. Yang kedua ada penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antar dosis dan respon. Manfaat epidemiologi K3 yaitu mengidentifikasi faktor sebagai bahan perencanaan, manajemen, dan evaluasi, menyusun standar keselamatan kesehatan kerja, menggambarkan mekanisme toksisitas dan proporsi kepada tenaga kerja yang terpapar hazard, ke arah perkembangan atau timbulnya penyakit akibat pekerjaan ataupun gangguan kesehatan. Melihat banyaknya kesakitan akibat penyakit pekerjaan atau kecelakaan kerja antara berbagai kelompok tenaga kerja. Menjelaskan sebab terjadinya penyakit akibat pekerjaan atau kecelakaan kerja. Mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh hazard bagi tenaga kerja dan penguji hipotesa. Kemudian ada penyakit akibat kerja, di mana penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita berisiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Pada Simposium Internasional mengenai penyakit akibat hubungan pekerjaan yang diselenggarakan oleh ILO atau International Labour Organization di Linz, Austria, dihasilkan definisi menyangkut penyakit akibat kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui.
Yang kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Work-related disease adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi kompleks. Yang ketiga yaitu penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatannya. Nah, kemudian ada hygiene industry. Hygiene industry merupakan ilmu dan seni yang ditujukan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan ataupun stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Hygiene lingkungan industri memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pengelolaan hygiene dan sanitasi lingkungan industri, dari mulai antisipasi hingga pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Adapun tujuan dari hygiene industri yaitu melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar industri dari risiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi. Kegiatan hygiene industri adalah melakukan identifikasi bahaya dan pengukuran untuk mengetahui secara kuantitatif dan kualitatif bahaya yang sedang dihadapi atau yang dapat terjadi, dan dengan mengetahui yang tepat mengenai risiko faktor bahaya serta pencegahan secara menyeluruh. Kemudian ada ergonomi dan faal kerja. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon atau kerja dan nomos atau aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Menurut Manuba, ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan secara manusia pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Sedangkan menurut Samar, ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk menyelaraskan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal-optimalnya. Kemudian yaitu faal. Faal kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia di tempat kerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari indera, otak, syaraf, dan otot yang didukung oleh jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Secara biologis, kerja adalah hal koordinasi terbaik antara saraf pusat dan saraf tepi, 5 diantaranya yaitu mata, telinga, sentuhan, rasa, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada toksikologi industri. Jadi toksikologi dari kata Yunani kuno yaitu toksikos yang artinya berbahaya dan logos yang artinya ilmu. Jadi toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Toksikologi ini sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang membahas seputar efek merugikan berbagai efek samping yang merugikan dari berbagai agen kimiawi terhadap semua sistem makhluk hidup. Adapun klasifikasi bahan kimia berbahaya, yang pertama ada toksik atau beracun. Bahan yang bersifat racun yang dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Beberapa contohnya yaitu misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Yang kedua ada korosif. Jadi bahan korosif yaitu bahan yang bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Yang ketiga itu mudah terbakar atau flammable. Bahan kimia yang merupakan titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api.
Nah, jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Nah, di sini juga ada jam sostek dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jam Sostek atau Persero. Sementara BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan atau Akses Persero. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Nah, penerapan jam sostek atau BPJS di Indonesia yaitu jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia, dan menganggur. Nah, adapun jaminan dari program-program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yaitu yang pertama program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Kemudian ada program jaminan hari tua yang diselenggarakan di mana secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Kemudian ada program jaminan pensiun di mana diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Yang terakhir yaitu program jaminan kematian di mana diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan bantuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris beserta yang meninggal dunia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek gizi kerja. Nah, gizi kerja merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Gizi buruk tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian, tetapi juga menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Nah, di mana produktivitas gizi pada tingkatan pekerja yaitu produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, menurut Amalia 2019, pekerja itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu jenis pekerjaan ringan, jenis pekerjaan sedang, dan jenis pekerjaan berat.